Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Reni di pembelajaran tematik kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku dengan materi perubahan wujud benda mencair dan membeku. Semangat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan kita membawa barokah dan manfaat bagi kita semua di masa depan. Anak-anak, di masa pandemi seperti ini, tetaplah jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan untuk mencegah virus corona. Kalian juga bisa melihat video berikut agar mengetahui cara pencegahan virus COVID-19. Iya, anak-anak, itu tadi video edukasi tentang pencegahan virus corona atau COVID-19. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara kita, negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama.
Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda mencair dengan tepat. Kemudian, dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan proses terjadinya perubahan wujud benda mencair dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda membeku dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan proses terjadinya perubahan wujud benda membeku dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang perubahan wujud benda? Nah, pada pembelajaran perubahan wujud benda ada dua peristiwa perubahan wujud yang bisa kita kenal dengan membeku dan mencair. Apa sih itu perubahan wujud membeku dan mencair? Nah, perubahan wujud benda membeku dan mencair itu melibatkan dua jenis benda, yakni benda cair dan benda padat. Apabila benda cair berubah wujud menjadi benda padat, maka itu disebut sebagai membeku. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila benda padat berubah menjadi benda yang cair, maka dia disebut dengan peristiwa mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Suatu benda dapat mencair karena terkena adanya perubahan suhu yang lebih tinggi. Contoh peristiwa mencair antara lain. Yang pertama adalah lilin. Jika kalian menyalakan lilin, maka api yang berada di atas lilin atau di sumbu akan membawa suhu panas di sekitar lilin. Hal ini dapat menyebabkan lilin meleleh. Nah, ketika lilin meleleh, maka lilin itu akan berubah menjadi cair. Meskipun dalam waktu singkat dia akan memadat lagi. Namun, proses melelehnya lilin tersebut sudah termasuk peristiwa mencair atau pencairan. Yang kedua adalah es krim. Jika kalian membeli es krim, kalian akan merasakan bahwa bentuk es krim yang kalian keluarkan dari freezer masih berbentuk padat atau keras. Tetapi ketika kalian sudah mengeluarkan es krim tersebut dari freezer dan membawanya ke suhu ruangan, lama-kelamaan es krim tersebut akan meleleh. Kenapa seperti itu? Karena suhu di ruangan itu lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu di freezer. Kalau suhu di freezer itu lebih dingin sehingga akan membuat es krim lebih awet bentuk padatnya. Tetapi jika dia dikeluarkan dari freezer, kemudian dia mendapatkan suhu yang lebih panas dari freezer, suhu yang lebih tinggi, maka lama-kelamaan es krim tersebut akan mencair. Begitu juga dengan es batu. Es batu berbentuk padat dan keras, tetapi ketika sudah dikeluarkan dari freezer, dia berada di suhu ruangan, maka lama-kelamaan dia akan mencair, dia akan meleleh dan berbentuk seperti cairan air. Contoh peristiwa selanjutnya adalah ketika kalian memanaskan coklat batangan. Api atau suhu panas akan membuat coklat batangan meleleh dan merubah coklat batangan tersebut menjadi cair. Begitu juga dengan mentega atau margarin. Ketika kalian melihat ibu kalian memasak menggunakan mentega atau margarin, mentega yang berada di atas teflon yang panas akan mencair dan bentuk padatnya itu akan berubah. Selanjutnya adalah membeku.
Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Jadi, peristiwa membeku ini adalah kebalikan dari peristiwa mencair. Jika peristiwa mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, pada peristiwa membeku ini kebalikannya, yakni perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Suatu benda dapat membeku karena terkena adanya perubahan suhu yang lebih rendah. Jika tadi pada proses mencair, perubahan terjadi karena ada suhu yang lebih tinggi, maka untuk peristiwa membeku, adanya perubahan suhu yang lebih rendah. Contoh peristiwa membeku antara lain ketika kalian akan membuat es krim. Es krim yang kalian buat adonannya masih berbentuk cairan. Tetapi ketika kalian memasukkan adonan es krim tersebut ke dalam freezer yang suhunya sangat rendah dan dingin, lama-kelamaan cairan es krim itu akan berubah memadat. Contoh selanjutnya adalah es batu. Jika kalian meletakkan air dalam gelas atau dalam cetakan, kemudian kalian masukkan ke dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan berbentuk padat dan mengeras. Kenapa? Karena air tersebut mengalami peristiwa membeku. Contoh yang ketiga adalah ketika kalian membuat puding atau agar-agar. Ketika kalian membuatnya, bentuk awalnya adalah cair atau cairan. Tetapi ketika dia sudah mulai dingin, maka lama-kelamaan bentuk dari cairan puding atau agar-agar itu juga akan memadat. Nah, sekarang mari mencoba melakukan sebuah percobaan atau kegiatan yang dapat membuktikan adanya peristiwa membeku dan mencair. Lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang akan Ibu Guru sampaikan. Amati setiap langkah kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian, catat hasil percobaan kalian di buku tulis tema. Kegiatan yang pertama, persiapkan bahan dan alat berikut. Yang pertama adalah 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Atau kalau misalnya kalian punya gelas plastik biasa, boleh digunakan. Kemudian persiapkan juga es batu, coklat batangan, kapur, dan mentega. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama adalah masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Jadi, tadi kan ada 4 gelas. Kemudian ada 4 benda. Nah, di setiap gelas itu masukkan setiap 1 jenis benda. Gelas pertama berisi es batu. Gelas kedua berisi coklat batangan. Gelas ketiga berisi kapur, dan gelas keempat berisi mentega atau margarin. Setelah itu, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Jadi, keempat gelas tersebut harus kalian letakkan di tempat yang panas, yang terkena sinar matahari, misalnya di depan teras rumah. Diamkan selama 15 menit. Jadi setelah kalian letakkan di ruangan terbuka, tinggalkan, kemudian setelah 15 menit kalian lihat lagi, kalian amati apa yang terjadi pada keempat benda yang ada di dalam gelas. Kalian perhatikan. Nah, setelah itu
Seperti ini ya gambarnya ya, ada 4 gelas, di dalamnya ada 4 benda yang berbeda, diletakkan di ruang terbuka yang terkena sinar matahari. Diamati, kemudian setelah 15 menit, kalian lihat apa yang terjadi pada keempat benda tersebut. Nah, hasil pengamatan kalian itu kalian tulis di buku tulis. Jadi, setelah 15 menit kalian lihat kemudian apa yang terjadi pada gelas pertama? Apakah dia masih berupa es batu? Kemudian di gelas kedua, apakah coklat batangan itu masih berupa batangan? Yang ketiga, pada gelas yang berisi kapur, bagaimana kondisi kapurnya? Apakah dia meleleh atau masih tetap seperti bentuk asalnya? Kemudian gelas yang terakhir berisi mentega, kalian lihat setelah 15 menit, apakah mentega itu masih berupa utuh seperti awal kalian meletakkannya. Tulis hasilnya di kolom hasil pengamatanku. Jadi ditulis ya, gelas 1 bagaimana kondisinya, gelas 2 bagaimana kondisinya, gelas 3 dan gelas keempat. Nah, kesimpulannya itu kalian tulis. Jadi benda A, B, C, D itu apakah dia mengalami proses pencairan atau mencair jika terkena sinar matahari atau tidak. Kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Kemudian jika benda itu berubah bentuknya, kalian tulis juga kira-kira kenapa kok dia bisa berubah. Kemudian jika benda itu tidak mengalami perubahan atau tetap seperti awalnya, kalian tulis juga alasannya mengapa benda tersebut tetap seperti itu atau tidak mengalami perubahan, kok tidak seperti benda-benda yang lainnya. Begitu ya. Nanti jika kalian masih kurang paham tentang kegiatan percobaan ini, bisa kalian tanyakan ke ibu guru. Nah, kita beralih ke kegiatan kedua. Untuk kegiatan kedua ini kalian akan membuat es lilin, ya. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah 2 plastik es lilin. Jadi ini biasanya es yang digunakan untuk membuat es lilin, plastiknya itu lebih kecil dan agak panjang. Kemudian kalian siapkan 2 kotak susu UHT dengan rasa yang berbeda sesuai dengan rasa kesukaan kalian. Jika kalian suka susu yang rasa vanila dan coklat, maka beli 2 rasa itu. Jika kalian lebih suka coklat dan stroberi, maka siapkan kedua rasa itu. Untuk rasa ini sesuai dengan selera kalian, ya. Tapi usahakan kalian membuat 2 es dengan rasa yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah 2 karet gelang. Nanti ini digunakan untuk menali plastik es lilinnya. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama adalah siapkan semua bahan yang sudah ibu guru sampaikan tadi. Yang kedua adalah masukkan susu ke dalam plastik es lilin. Tali plastik yang telah terisi susu dengan karet gelang. Buatlah beberapa es lilin dengan rasa yang berbeda. Kemudian setelah selesai, masukkan es lilin tersebut ke dalam freezer lemari es kalian. Tunggu hingga 30 menit. Setelah setengah jam atau 30 menit, kalian buka freezernya dan coba kalian amati apa yang terjadi pada es lilin tersebut. Tulis hasil pengamatan kalian dan jawablah pertanyaan yang akan diberikan oleh ibu guru. Setelah 30 menit, kalian lihat apa yang terjadi pada es lilin kalian. Apakah es lilin itu berubah bentuk atau tidak? Jika di awal susu itu berupa cairan, nah ketika sudah 30 menit berada di freezer, apakah es lilin itu atau susu cair itu berubah bentuknya atau tidak?
Nah, di sini Bu Reni punya beberapa pertanyaan. Ini nanti pertanyaannya coba kalian tulis di buku tulis tema, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut sesuai dengan hasil pengamatan kalian, sesuai dengan hasil percobaan kalian membuat es lilin. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah wujud susu di awal pembuatan es krim? Wujudnya apa? Apakah dia cair, padat, atau gas? Untuk soal kedua, apakah wujud susu di akhir pembuatan es krim? Soal yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Dan soal yang terakhir, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Untuk soal nomor 4 ini itu Bu Reni ganti sedikit soalnya, mengapa membutuhkan freezer pada pembuatan es krim. Ya. Untuk soal nomor 4, soalnya adalah mengapa membutuhkan freezer pada pembuatan es krim. Nah, itu tadi anak-anak 2 kegiatan percobaan kalian hari ini. Kalian lakukan percobaan tersebut, kerjakan hasil percobaan atau hasil pengamatan kalian sesuai dengan contoh yang telah Bu Reni berikan. Jawab soal yang telah Bu Reni beri. Kemudian jangan lupa hasilnya kirim ke WA pribadi Ibu Guru, ya. Sertakan juga foto kalian ketika kalian melakukan percobaan tersebut. Jadi yang pertama adalah 1. Foto kegiatan kalian ketika kalian melakukan kegiatan atau percobaan. Tugas yang kedua adalah kalian mengirimkan foto hasil pengamatan kalian. Ya, berupa kolom-kolom tadi, ada hasil pengamatannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan itu tadi, kalian jawab ya, kalian tulis di buku tulis, kalian jawab, kalian foto hasil tulisan kalian, kemudian kalian kirimkan ke WA pribadi Ibu Guru. Terima kasih anak-anak. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila jika ada pertanyaan atau kalian masih kurang paham dalam materi ini atau kalian masih ingin bertanya tentang kegiatan percobaan atau pengamatan kalian, kalian boleh bertanya melalui WA pribadi Ibu Guru. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak hebat. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.